Fatwa itu dari kata fata. Fata itu artinya pemuda. Pemuda itu konotasinya dewasa. Akil, balik. Akil itu artinya seseorang yang sudah bisa menggunakan mekanisme intelektual. Balik itu dengan mekanisme intelektualnya dia bisa sampai ke suatu konteks. Balik, ya. Nah, kita semua sudah akil balik. Fata itu adalah kedewasaan. Jadi fatwa adalah ekspresi atau pernyataan atau pendapat yang sudah teruji kedewasaannya, itu ceritanya kalau makna aslinya. Tapi fatwa itu sebenarnya biasanya yang ada dalam tradisi fatwa lahir dari seorang mujtahid, seorang mufassir. Mufassir itu adalah orang yang bekerjanya menafsirkan. Mujtahid orang yang selalu mencari. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan semua teman-teman sekalian. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Halida Hatta dan rombongannya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Tuhan menyambungkan keikhlasan kita bersama ini, dan ini merupakan investasi bagi terkabulkannya segala macam yang baik, sejahtera, adil, dan kegembiraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Ibu Halida. Jadi fatwa itu adalah pendapat yang dewasa, namanya begitu. Dan biasanya dia lahir dari seorang mufti. Mufti adalah orang yang memberi fatwa. Jadi biasanya dia lahir dari pendalaman tafsir dan ijtihad seseorang ulama. Misalnya di Mesir setiap ada rektor Al-Azhar maka dia otomatis menjadi al-mufti. Jadi misalnya tentang perang Irak, al-mufti kasih fatwa. Tentang Gaza, al-mufti kasih fatwa. Yang direkomendasikan kepada pemerintah, meskipun pemerintah tidak punya ikatan yuridis atau konstitusional untuk mentaati atau untuk menggunakan fatwa itu. Jadi fatwa tidak punya kekuatan konstitusi, dia hanya berada pada ranah ilmu dan moral, itu fatwa. Ya. Nah, yang terjadi pada fatwa Majelis Ulama yang terakhir kemarin itu adalah, kalau dari tradisi fatwa itu susah disebut fatwa karena itu adalah hasil satu rapat nasional yang menggunakan mekanisme demokrasi, yaitu di sekolahnya Mbak Fatin Hamama di Padang Panjang. Jadi ulama-ulama sekian ratus berkumpul dari seluruh daerah di Padang Panjang, terus rapat menghasilkan apa yang kemudian disebut fatwa. Jadi sesungguhnya itu adalah fatwa yang dihasilkan oleh mekanisme demokrasi. Jadi itu belum tentu fatwa dari sudut tradisi fatwa yang biasanya. Nomor 2, kalau ada fatwa mengenai golput, aku senang, tidak apa-apa. Golput itu fatwanya apa? Anda tahu bahwa fatwa itu mestinya ada 5 kemungkinan toh? Wajib, sunnah, mubah atau halal, makruh, haram. Itu namanya matriks 5. Filosofinya maslahat mudarat. Yang sangat maslahat disebut wajib, yang lumayan maslahat disebut sunat, yang tengah-tengah disebut mubah atau halal, yang agak mudarat, agak membahayakan namanya makruh, yang sangat mudarat namanya haram. Kalau di bahasa gaulkan, wajib itu harus loh ya. Kalau sunat mbok yao, nah itu sunat. Mbok yao kamu ke sana, itu namanya sunat. Kalau mubah halal, ya ke sana monggo, enggak ke sana ya monggo. Kalau makruh, mbok jangan ke sana. Itu makruh. Kalau haram, tidak boleh ke sana. Jelas ya posisi apa komunikasinya ya. Terus kalau memang ada fatwa golput itu haram, maka harus juga ada kalimat yang menyatakan bahwa mencoblos dalam pemilu itu wajib. Kan betul? Ada nggak itu? Jadi harus bahwa ikut pemilu 2009 itu hukumnya wajib. Bukan lagi hak pilih, tapi wajib pilih. Itu harus dinyatakan oleh Majelis Ulama. Kan gitu? Tapi sebenarnya sebelum ente berfatwa mengenai golput, lo gimana sih? Golputnya dikasih fatwa kok pemilunya tidak. Jadi harus ada fatwa terlebih dahulu tentang
Pemilu. Jadi pemilu itu baik atau tidak, haram atau halal, wajib atau makruh, termasuk pilkada itu hukumnya. Kalau misalnya dengan dasar pikiran bahwa golput itu haram, maka pilkada wajib, betul enggak? Nah, maka kita menunggu MUI menyatakan pilkada dan pemilu nasional itu wajib hukumnya, gitu loh. Saya senang kalau ada pernyataan seperti itu, gitu loh. Nanti kita baru bertanding yang masuk neraka yang mana kan gitu. Mereka apa kita kan? Kalau saya tidak ada masalah, ada fatwa kayak apapun tidak ada masalah. Mau fatwa ya, gitu loh. Kalau fatwa rokok gak oleh, ini apa? Rokok gak oleh. Gimana fatwanya? Kalau kita terusin, sebelum ada fatwa mengenai pemilu, harus ada fatwa terlebih dahulu mengenai demokrasi. Jadi harus ada fatwa MUI bahwa demokrasi itu wajib hukumnya, betul enggak? Nah, mari kita minta. Jadi kalau perlu KC kirim surat, Pak, tolong kami dikasih fatwa tentang pemilu demokrasi itu hukumnya apa? Kalau menurut logika yang tadi berarti pemilu itu berarti demokrasi itu wajib. Asik tuh kalau ada fatwa demokrasi wajib hukumnya, kan asik. Tapi sebelum fatwai demokrasi harus difatwai dulu wadahnya. Wadahnya itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini wajib hukumnya. Gitu. Nah kalau gitu, loh jangan kemerdekaannya aja dikasih fatwa. Sumpah Pemuda itu wajib. Itu terus sampai 6 bulan. Kebangkitan nasional wajib. Suwe-suwe perjanjian ganti wajib. Jalur terus sampai ngeden, sampai entek. Karena semua harus difatwai. Ini kalau kita ambil linear garis sejak historisnya. Kalau kita ambil kiri kanannya, loh ya kalau gitu difatwai dulu dong. Pupuk pertanian hukumnya apa, penggusuran hukumnya apa, apalagi mas? Ya karena korupsi harus jelas itu, mau 5 itu jelas. Apa namanya? Membiarkan pengangguran, pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja sehingga wanita-wanita dan laki-laki muda Indonesia pergi ke luar negeri jadi TKI dan TKW. Berarti pemerintah berada pada posisi halal apa haram, kan begitu? Di fatwa kabeh. Kudu ana fatwa kabeh, infotainment haram apa halal, liputan 6 halal apa haram, wis kudu kabeh. Jangan bingung wae. Loh kan memang berfatwa harus, makanya majelis ulama harus terdiri dari berbagai macam pakar. Kalau dalam Quran ada ulil absar, ulil albab, ulil nuha. Tapi masih bisa dipecah-pecah, itu berarti ada para peneliti di segala bidang. Maka kemudian dia menjadi pakar A, pakar B dari pertanian, peternakan, kehutanan, ekologi, ekosistem segala macam, sampai pakar ekonomi, pakar segala macam. Jadi MUI tidak hanya terdiri dari ahli fikih, tapi juga ahli-ahli segala bidang karena mereka dibutuhkan dasar-dasar pertimbangannya untuk menentukan fatwa dari sesuatu hal. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi saya nggak nyalain MUI loh, saya seneng loh MUI bikin fatwa. Dan saya menunggu fatwanya beribu-ribu yang saya tunggu. Bikin KC halal apa haram? Ini loh, membuat orang tidak tidur sampai jam 3 pagi halal apa haram? Ayo. Makhluk yang namanya Mbah Surip itu pakai topi dan rambut kayak begitu halal apa haram, harus ada fatwanya. Itu pun dalam fatwa itu ada keluasan dimensi di mana Anda tidak bisa memfatwai benda secara berdiri sendiri. Kayak orang Madura ditanya, Pak, makan ayam goreng halal apa haram? Loh, tidak tentu, Pak. Loh, kok fatwa kok tidak mesti? Loh, ya tidak tentu, Pak. Maksudnya tidak tentu. Loh, kalau ayamnya colongan ya haram. Minum ini halal apa haram? Tidak tentu. Airnya insya Allah halal. Menurut penelitian laboratorium tidak ada masalah. Cuman siapa yang punya perusahaan ini? Dari mana asal usul uangnya?
Uangnya riba apa tidak? Hasil kolusi KKN apa tidak? Dalam perusahaan ini ada kezaliman apa tidak kepada buruh? Kan harus dihitung semua halal-haramnya. Jadi daripada repot-repot memfatwai begitu banyak hal, kok wis rasa berfatwa. Nanti repot loh. Susah loh, cari halal haram itu susah loh. Susah. Jadi sudahlah, daripada repot memberi fatwa, percayalah kepada akal sehat masyarakat. Anda mau maling enggak toh? Enggak toh? Untuk tidak maling nunggu hukum dan Quran atau tidak? Meskipun enggak ada Quran, aku enggak maling. Cukup dengan nurani saya dan akal pikiran saya. Kan gitu. Yuk kita percaya kepada akal sehat rakyat, percaya kepada moral masyarakat, supaya mereka juga mampu memfatwai diri mereka sendiri-sendiri, gitu loh. Kecuali darurat banget baru majelis ulama, gitu ya teman sekalian. Oke.